Ya, selamat malam Pak Tom. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tugas 3. Saya akan menjelaskan tentang view, tapi sebelumnya buat ngecek ini saya akan coba. Misalnya kita akan add ya. Kita masukkan 2, namanya Lando. Last name-nya Lando juga, umurnya 20. Kita add. Habis itu untuk tapi tabel ini kekurangannya untuk melihat data-data yang terbaru kita harus refresh itu kelemahan di tabel ini. Kita refresh, dia kebuat baru, nama depan Lando, nama belakang Lando, umurnya 20. Habis itu untuk update misalnya di 2 tadi kita ubah jadi Doan atau Odan, last name-nya Odan, umurnya 20. Kita update, ini kita harus refresh lagi, nanti dia keganti Odan umurnya 20. Untuk remove kita tinggal masukin user ID-nya yang kata tutorial Patom, remove. Habis itu ini kita refresh, nah dia hilang. Nah untuk kodenya codingannya ada di sini. Untuk di indeksnya kita bikin table biasa dengan ID namanya table 1. Habis itu isinya nama depan, nama belakang, dan umur. Nah, untuk codingannya kita mulai dari sini variabel. Pertama kita membuat sebuah variabel yang bernama table user. Table user ini dia mengambil ID table 1 yang dari sini ID tablenya. Setelah ID-nya diambil, dia membuat variabel row dashboard ini buat baris dari tabelnya. Dia setting 1. Habis itu user ref ini adalah berdasarkan yang Pak Tom jelaskan di tutorial, user ref ini suatu referensi dari database yang ada di Firebase, karena dalam bentuk referensi datanya diambilnya disimpan namanya user ref. Nah, dia ini mengambil snapshot. Snapshot ini apa? Snapshot ini dari yang saya searching itu semacam dia mengambil potret, seperti bahasanya mengambil potret. Jadi bisa saya simpulkan snapshot ini seperti mengambil data, tapi cuma di snap doang, cuma diambil gitu. Habis itu yang dari saya tahu, dari yang saya searching maaf kalau salah. Habis itu jadi maksudnya di sini dia nggak mengambil snapshot dari setiap child snapshot. Artinya apa? Child itu kayak isi datanya, kayak first name, last name, age, dari yang saya pahami. Maaf kalau salah. Kalau parent itu kayak ID-nya. Jadi kayak ID-nya dia punya child itu first name, last name, age, kayak gitu. Jadi dia ngambil snapshot dari situ. Nah, habis dia snapshot, nah hasil dari snapshotnya itu dia simpen ke variabel nama child data. Nah, setelah itu dia membuat suatu variabel row, di mana table usernya dia nambahin row, insert row dari row dashboard yang udah kita setting 1. Nah, habis itu dia membuat variabel lagi, variabel first name, last name, sama age. Nah, habis itu nanti row insert cell-nya dimasukin ke situ. Hasil dari data-datanya yang udah kita snapshot nanti bakal dimasukin ke situ. Kenapa 0? Karena indeks itu mulanya dari 0. Jadi kalau sesuatu yang mulai dari pertama itu indeksnya 0. Jadi first name itu 0, last name itu 1, age itu indeksnya 2. Nah, untuk append child, age.append child dalam kurung dokumen create text node child data.age ini menurut hasil saya cari-cari artinya apa, maaf kalau salah. Ini kayak age ini yang ada dalam child data kan udah ada datanya yang udah di snapshot. Dia ini masuk dibuat sebuah text node ini kayak teks biasa. Dia buat text node, abis itu text node ini dijadikan child, parentnya itu age yang di variabel ini. Jadi dia membuat child yang isinya itu dari age yang ada di child data. Nah, itu berlaku untuk first name dan last name juga sama. Jadi child datanya dibikin node teksnya atau dibikin teks biasa dalam kata kasarnya. First name, habis itu dia di append child, dia dijadikan child untuk ke first name ini. Jadi first name yang ini itu kayak sebagai parentnya. Kayak itu misalnya kan parentnya itu
first name. Nah, dia punya child. Data itu siapa? Kayak misalnya Roland, Felix, Dava, kayak gitu. Jadi age itu kayak parentnya, childnya itu ya 16 tahun, 17 tahun kayak gitu yang saya pahami. Maaf kalau agak sedikit keliru atau salah. Nah, setelah datanya udah di create text node kan otomatis sudah ada tuh teksnya. Jadi ya, age-nya 17, first name-nya Roland, last name-nya apa, udah ada. Habis itu setelah itu raw dashboard yang tadi satu kita tambahin satu karena kan pasti kan nambah-nambah terus kan datanya. Ya, jadi untuk pemahaman saya kayaknya seperti itu, Pak, yang saya pahami. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.